Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh, para aba wa ummahat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, di ba'dal fajr, kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua, untuk berjumpa fi baiti min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini, dalam rangka untuk tafaqquh fid din, dalam rangka untuk yatluna kitabullah wa yatadarusuna bainahum, membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara kita. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama qaumun fi baiti min buyutillah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk yatluna kitabullah, untuk membaca kitabullah, dan juga untuk yatadarusuna bainahum, untuk saling mempelajari, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan, as-sakinah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf ya atas pertama keterlambatan, kemudian yang kedua qadarullah wa ma syafa'ala, dari kemarin ini suara saya hilang ya, serak ya. Dan mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar, dan juga apa yang saya sampaikan bisa didengarkan dan juga bisa dipahami. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita, membahas kutayib atau membahas risalah tarbiyatul aulad ya ala dhawil kitabi wa sunnah, yaitu mendidik anak di atas timbangan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi wassalam. Di pertemuan yang terakhir kita sudah sampai mana? Langkah pertama, kita sudah masuk di langkah-langkah praktis di dalam mendidik anak. Kita sudah membahas langkah pertama, yaitu memulai dari diri sendiri. Ya, nabda'u bi anfusina. Kita memulai dari diri sendiri. Ibda' bi nafsik. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu langkah yang kedua adalah ikhtiyaru, memilih
istri yang solihah atau pasangan yang soleh atau solihah. Ini adalah salah satu langkah penting ya bagi siapapun yang ingin agar Allah mengkaruniakan kepadanya anak yang soleh atau solihah. Maka secara sunnah kauniyah nih, kita bicara secara sunnah kauniyah, artinya secara hukum sebab akibat atau kausalitas yang telah Allah tetapkan di muka bumi. Yang saya maksud dengan hukum kausalitas, artinya siapa yang ingin mendapatkan sesuatu dia harus berusaha, ya. Sebagaimana dikatakan dalam idiom, ya, man jadda wajada. Siapa yang berusaha maka dia akan mendapatkannya, ya. Nah, jadi di antara langkah penting setelah tentunya kita memulai dari diri kita sendiri. Memulai dari diri artinya apa? Artinya kita mematutkan diri, melayakkan diri agar kita layak enggak sih untuk diberikan amanat oleh Allah anak yang soleh. Karena di antara kepatutan dan kelayakan agar kita bisa dikaruniai Allah anak yang soleh, kita harus mensolehkan diri kita pertama kali. Kita harus menjadikan diri kita sosok yang soleh. Baru kemudian setelah itu adalah kita mencari pasangan yang solihah, mencari pasangan yang soleh, agar kelak dari kedua pasangan yang soleh dan solihah, Allah akan mengkaruniakan keturunan yang soleh dan solihah. Karena itulah memilih ibu mencari istri adalah perkara yang penting, disebutkan sebagai langkah kedua. Kata Syekh, ya, Abdul Salam Al-Sulaiman hafizahullah, beliau mengatakan sesungguhnya siapa yang ingin memanen buah yang matang, buah yang manis, maka hendaknya ia mencari tanah yang baik, tanah yang subur. Ibaratnya seseorang ketika dia itu mendidik, ibaratnya seperti petani. Ini juga yang digambarkan oleh, ya, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, bahwa pendidikan itu ibaratnya seperti orang yang sedang bertani, orang yang sedang menanam. Artinya apabila kita ingin memanen sesuatu yang baik, maka kita harus mempersiapkan, mulai dari kita mencari lahan, ya, mencari tanah. Kita siapkan lahan dan tanah. Kemudian ketika kita menanam, maka kita harus pilih biji yang sesuai dengan tanahnya. Setelah itu kita bersihkan tanah itu dari segala bentuk kotoran-kotoran, ya, tanaman-tanaman parasit, gulma, hama, dan yang semisalnya, agar biji dapat tumbuh dengan baik dan dengan aman. Kemudian kita harus pupuk, kita airi, kita jaga, kita perhatikan intensitas sinar matahari, dan seterusnya. Juga sama di dalam mendidik anak, kita perlu mencari pasangan yang baik, lingkungan yang baik. Kemudian kita perlu menjauhkan lingkungan-lingkungan itu dari keburukan-keburukan. Kita harus memupuk, ya, keimanan yang paling mendasar, yaitu mulai dari diri kita, pasangan kita. Lalu kemudian juga kita harus mengairi agar biji itu bisa tumbuh dengan baik. Ibaratnya biji adalah fitrah, harus dipupuk, harus diairi, yang bisa menjadikan fitrah itu tumbuh dengan subur. Tidak lain dan tidak bukan adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya siapa yang ingin memanen buah yang manis, yang matang, yang baik, hendaknya ia mencari tanah yang baik, tanah yang subur. Kemudian kata Syekh, di antara hikmah terbesar
dari pernikahan adalah diperolehnya anak-anak yang soleh, anak-anak yang beribadah kepada Allah, dan mereka menjadi perbendaharaan bagi kedua orang tua mereka. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di muka bumi ini, kita dilahirkan mungkin seorang diri. Kita pun juga akan meninggal dunia, dikuburkan seorang diri. Tapi ketika kita hidup di dunia, di antara kehidupan dan kematian kita nggak bisa hidup seorang diri. Pada saat kita dilahirkan di muka bumi, orang-orang di sekitar kita mungkin mereka akan ketawa bahagia. Namun kelak ketika kita meninggal dunia, bisa jadi mereka pun akan menangis sedih atas kepergian kita. Dan juga sama ya jamaah sekalian, manakala kita baru dilahirkan di muka bumi ini, kita pun juga dimandikan oleh kedua orang tua kita. Dan kelak sama, ketika kita meninggal dunia, kita pun akan dimandikan entah oleh pasangan kita atau oleh anak-anak kita. Juga ketika kita baru lahir di muka bumi ini, orang tua kita mentalkin kita agar kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, agar lisan kita bisa mengucapkan lafzul jalalah, menyebut nama Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, dan lisan kita ditalkin untuk mengucapkan kalimat yang paling utama di dunia, kalimat yang paling utama di alam semesta, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan kelak pun ketika kita menghadapi sakaratul maut, kita pun juga akan ditalkin agar kita mengawali kehidupan kita di dunia dengan kalimat tauhid, dan kita pun meninggalkan kehidupan di dunia ini dengan kalimat tauhid. Dan kita nggak bisa mengalami ini semua kecuali dengan keberadaan orang-orang lain yang ada di sekitar kita, karena kita makhluk yang membutuhkan makhluk yang lain. Apabila kita butuh dengan makhluk yang lain, maka tentunya kita lebih butuh lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, Rabbul Alamin. Makanya Allah jadikan kita makhluk sosial. Kita makhluk yang satu dengan yang lainnya saling memerlukan dan membutuhkan. Itu menunjukkan kita ini duafa, kita ini fuqara, kita ini lemah, kita ini miskin, kita ini sejatinya tidak memiliki sesuatu apapun. Karenanya kita butuh, yang paling kita butuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, pencipta kita. Dan Allah maha baik, ya. Allah juga hadirkan di tengah-tengah kita manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang bisa membantu kita, menolong kita, mensupport kita. Karena itulah makhluk yang paling dibutuhkan oleh seorang bayi yang baru dilahirkan adalah siapa? Orang tuanya, ibunya khususnya, kemudian ayahnya, dan orang-orang di sekelilingnya yang peduli dengan dirinya, yang perhatian dengan dirinya, yang mencintai dirinya, yang menyayangi dirinya. Karenanya kita nggak akan bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan aman dan selamat manakala Allah tidak menghadirkan bagi kita penjaga kita, yaitu orang tua kita yang mengasuh kita dan yang membesarkan kita. Dan juga sama jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika kita hidup di dunia yang merupakan darul bala, darul ibtila, negeri ujian, darul imtihan, negeri yang penuh dengan cobaan, kita memang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ingin menfilter kita, Allah ingin menyeleksi kita, siapa di antara hamba-hambanya, siapa di antara makhluknya. Ketika Allah letakkan di muka bumi ini sebagai bentuk ujian dari Allah, siapa yang layak ketika kembali kepada Allah, maka mereka kembali dalam keadaan yang mulia, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Kita ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dan ujian itu perlu, ujian itu penting, ya. Sebagaimana kita tahu, di antara tujuan dari ujian itu untuk menaikkan level, untuk menaikkan derajat, menaikkan tingkatan, ya. Anak-anak kita agar mereka bisa naik ke level yang lebih tinggi harus mengikuti ujian, harus lulus dari ujian itu, ya. Juga demikian dengan kita diuji oleh Allah. Semakin besar, semakin banyak ujian yang Allah berikan, dan kemudian kita bisa melaluinya dengan pertolongan Allah, maka level kita, derajat kita, tingkatan kita akan semakin tinggi. Karena itulah kata Nabi SAW, manusia yang paling besar cobaannya, manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah siapa? Para nabi dan para rasul. Mereka adalah manusia yang paling besar ujiannya, ya. Bahkan dengan ujian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu hendak menjadikan, ya, hamba-hambanya yang diuji akan menjadi lebih tegar, lebih kuat, lebih teguh. Karena itulah, ya, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, yang saat ini diuji oleh Allah dengan ujian yang besar, itu bisa jadi mereka adalah bangsa pilihan. Allah memilih mereka agar menjadi bangsa yang kuat, yang tegar, yang tangguh, yang memiliki kemuliaan di dunia. Dan ketika Allah wafatkan, mereka wafat dalam keadaan yang paling indah, syahid, syuhada. Dan Allah siapkan bagi mereka jannahnya. Bisa jadi kita berada di negeri yang tenang, di negeri yang aman, namun gak ada jaminan bagi kita bisa wafat atau meninggal dunia dalam keadaan yang paling baik. Karena orang-orang yang diberikan ketenangan seringkali lalai dan lupa, ya. Mereka seringkali lupa dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jauh lebih berbahaya daripada orang yang Allah uji dengan ujian itu, akhirnya dia kembali inabah dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tidak berlebihan kiranya apabila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala itu sampai mengatakan bahwasanya al-musibatul lati tuqbiruka ilallah, musibah yang menghadapkanmu, yang menghantarkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fahiyya nikmah, itulah nikmat yang sebenarnya. Sementara sebaliknya, ya, an-ni'matu, nikmat, ya, yang malah menjadikanmu melupakan Allah, meninggalkan Allah, membelakangi Allah, maka sejatinya itu adalah azab, itu adalah siksa dari Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, jadi karena kita tahu, ya jamaah sekalian, kehidupan di dunia ini ujian, cobaan. Kita akan diterpa dengan gelombang ujian dari Allah. Tapi kita yakin Allah Maha Baik. Allah tidak akan menguji kita melebihi daripada kemampuan kita, melebihi kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada seseorang ujian melebihi daripada kemampuannya, beban melebihi kapasitasnya. Gak mungkin Allah akan memberikan kita ujian yang kita gak mampu menanggungnya dan menghadapinya. Kita pasti sanggup selama kita, ya, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Karena Allah tidak mungkin berlaku zalim, Allah tidak mungkin berlaku aniaya kepada hambanya. Dengan kata lain, apapun ujian yang mendera kita, insya Allah kita sanggup menghadapinya. Dan di antara kebaikan Allah, kita tidak dibiarkan sendirian di dalam menghadapi ujian. Allah hadirkan orang-orang yang kita bisa bergandengan tangan, kita bisa berjalan bersama, ya, melalui kehidupan dunia yang berat ini, agar kita bisa saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, ya, agar kita bisa menggapai tujuan kita menuju ke surganya Allah. Karena itulah Allah hadirkan bagi kita pasangan, Allah hadirkan bagi kita suami atau istri, di mana
Pasangan kita adalah mitra hidup kita, mitra di dalam kehidupan, dan kelak kita ingin bersama dengan mitra kita di dunia ini hingga sampai ke surga. Kita berjalan melangkah menghadapi kesulitan di dunia ini, hingga menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itulah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ya jamaah sekalian, ya, Allah menanamkan kepada diri kita ada namanya rasa cinta. Dan rasa cinta yang ada pada manusia itu unik. Artinya meskipun sama-sama cinta, tapi kecintaan itu berbeda-beda. Cintanya seorang ayah kepada putrinya atau putranya berbeda dengan cintanya kepada orang tuanya, berbeda dengan cintanya kepada istrinya, berbeda dengan cintanya kepada sahabatnya. Ya, Allah berikan rasa cinta, Allah karuniakan. Dan diantara rasa cinta itu adalah cinta yang mengandung hasrat. Ya, yang mana ini bagian dari kebutuhan manusia, yang apabila tidak dipenuhi maka manusia menjadi tidak tenang, manusia menjadi tidak tentram. Karena itulah Allah berikan kita pasangan, ya, litaskunu ilaiha, agar kita merasa tentram, damai, tenang dengannya. Bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam, Allah Azza wa Jalla ciptakan, Allah tempatkan di Darun Naim, negeri yang penuh dengan kenikmatan, negeri yang penuh dengan kelezatan. Tapi ternyata Allah tahu bapak kita masih merasakan kesepian. Karena itu Allah ciptakan, ya, pasangannya Ibunda Hawa alaihissalam. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha, agar bapak kita merasa tenang, tentram dengan keberadaan istri beliau, Ibunda Hawa alaihissalam. Karena itulah kita masing-masing sudah diberikan oleh Allah pasangan. Allah sudah menentukan bagi kita jodoh pasangan. Allah sudah catat, ya, 70.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat fulan akan berpasangan dengan fulanah, fulan akan berpasangan dengan ini dan itu. Allah sudah menentukan. Karena itulah kita harus berusaha berikhtiar untuk menjemput jodoh kita, pasangan kita. Dengan kata lain ya jamaah sekalian, ketika antum saat ini sudah punya istri, antuna saat ini sudah punya suami, maka ketahuilah pasangan antum saat ini jodoh antum. Pasangan antum saat ini jodoh yang telah Allah tentukan dan titipkan kepada antum. Jaga jodoh tersebut, ya, pelihara, lindungi, jaga, jangan sampai hilang, jangan sampai tersia-siakan, ya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, Nabi SAW sampai mengatakan, ya, lam ara lil mutahabaini mithlan nikah, aku belum pernah melihat sesuatu yang paling indah bagi dua orang yang saling mencintai seperti pernikahan. Karena ketika Allah memberikan kepada kita, ya, namanya cinta, sayang, di dalamnya ada hasrat, ada passion, ya, ada apa namanya, ada bagian dari seksualitas, ya. Itu adalah suatu hal yang sudah Allah tanamkan. Dan ini satu-satunya cara untuk bisa disalurkan dengan cara yang halal adalah dengan pernikahan, menikah. Karena pernikahan itu komitmen. Allah ingin melindungi manusia, agar manusia itu mereka tidak main-main dengan jiwa mereka, dengan hati mereka, dengan perasaan mereka. Karena ketika manusia menyalurkan hasratnya, Allah akan titipkan makhluknya, anak.
Dan anak yang dititipkan harus bisa dilindungi dengan komitmen. Karena apabila anak itu hadir di muka bumi tanpa ada perkawinan, tanpa ada pernikahan, maka dia akan hidup dalam keadaan yang penuh dengan hal-hal yang membahayakan. Dia tidak memiliki pelindung yang memadai. Karena anak butuh ayah, butuh ibunya. Dan anak yang dilahirkan tanpa jelas siapa ayahnya, itu seringkali akan mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, emosional, dan yang semisalnya. Ya. Karena itu Allah ingin menjaga. Ini diantara penjagaan Allah terhadap hak manusia dari semenjak lahirnya, agar mereka dilahirkan dengan cara yang manusia sudah memiliki ikatan dan komitmen untuk menjaga dan melindungi anak tersebut. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, ketika kita mencari istri, mencari pasangan, maka sejatinya kita bukan cuma mencari mitra bagi kita, tapi kita juga mencari guru bagi anak-anak kita, penjaga bagi anak-anak kita, pelindung bagi anak-anak kita, yang kita bisa bekerja sama dengannya. Karena itulah Nabi SAW menganjurkan agar ketika kita menikah, kata Nabi SAW, tazawwaju al-waduda al-walud, ya, menikahlah kalian dengan wanita yang wadud, wanita yang penyayang, wanita yang welas asih, wanita yang penuh dengan rasa kasih sayang, ya. Dan ini sebenarnya tabiat asal wanita, penyayang, lemah lembut. Tapi memang ternyata di sana ada wanita-wanita yang ada kecenderungan kasar, kaku, bengis. Kenapa? Karena pola asuh, karena lingkungan. Dia tidak mendapatkan cinta kasih yang memadai. Akhirnya dia tidak tahu apa itu cinta kasih, sehingga dia tidak menjadi wanita yang bisa menunjukkan dan mengekspresikan cinta kasih. Ini wanita yang rusak fitrahnya. Kenapa rusak fitrahnya? Faktor utamanya karena pendidikan, pola asuh, orang tua yang tidak peduli atau abai, tidak memberikan kasih sayang. Makanya Nabi mengatakan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Anak yang tidak disayang akan kesulitan untuk memahami kasih sayang, sehingga dia tidak akan atau akan sulit untuk menyayangi kembali. Apabila ada anak perempuan tumbuh tanpa kasih sayang, akan sulit baginya untuk bisa menyayangi. Nah, orang tua seperti ini, ketika dia sulit untuk bisa menunjukkan kasih sayangnya, maka yang akan menjadi korban siapa? Anaknya. Karena itulah Nabi memerintahkan agar kita menyeleksi, cari wanita-wanita yang penuh dengan kasih sayang, cari wanita-wanita yang welas asih, yang penyayang, lemah lembut. Al-walud, al-walud artinya yang subur, yang mudah untuk bisa punya anak. Ini anjuran, bukan kewajiban. Artinya kita diperintahkan untuk mencari wanita-wanita yang peluang untuk bisa melahirkan besar. Lalu bagaimana caranya? Kita cari informasi. Biasanya apabila keluarganya anaknya banyak, biasanya anak-anaknya juga akan mudah untuk punya anak. Jadi cari wanita-wanita yang subur. Ini anjuran Nabi SAW. Kata Nabi, fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena sesungguhnya kelak aku akan berbangga-bangga di hadapan umat lain dengan banyaknya kalian. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah umat beliau adalah umat yang muncul belakangan. Tapi yang akan pertama kali dihisap oleh Allah. Umat yang akan pertama kali dihisap oleh Allah meskipun belakangan. Dan umat Nabi kita adalah umat yang paling, diantara yang paling banyak. Nabi SAW ingin berbangga-bangga positif di sini.
di hadapan nabi-nabi yang lainnya, di hadapan umat yang lainnya dengan banyaknya kaum muslimin. Nah, lalu kemudian ya Nabi memberikan standar timbangan bagi manusia ketika dia akan menikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu ya di arba. Wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama limaliha, karena hartanya. Boleh atau enggak menikahi wanita karena hartanya? Boleh. Ya. Kemudian walihasabiha, karena nasabnya. Ya, nasabnya. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Kemudian wali jamaliha, karena kecantikannya. Boleh. Memilih wanita dari hartanya, nasabnya, kecantikannya. Kemudian walidiniha, dan karena agamanya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda menikah karena harta, karena status, atau karena nasab, karena kecantikan, boleh-boleh saja. Tapi kata Nabi, karena agamanya, fadfar bidadid din, cermatilah, perhatikan dengan seksama substansi agamanya. Ya, zat agamanya. Kita disuruh memperhatikan apa? Substansi agamanya. Taribat yadak. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Kata para ulama, kata taribat yadak itu sebenarnya secara letterlek ya, harfiah, itu maknanya jelek. Ya, taribat yadak itu artinya tangan berdebu, tangan yang kotor. Dikatakan tangan yang berdebu ini menunjukkan kefakiran, kemiskinan. Namun konteksnya dalam hal yang baik, konteksnya dalam hal positif. Makanya para ulama menerangkan makna taribat yadak itu setidaknya ada 2 makna. Makna yang pertama dilihat dari makna harfiah, yaitu tangan yang kotor berdebu. Artinya tangan yang kotor berdebu karena dia berusaha, karena dia bekerja, sehingga ditafus, sehingga akhirnya dia berhasil, dia sukses. Artinya dengan upayanya dia beruntung. Berarti makna taribat yadak, engkau beruntung. Atau makna yang kedua adalah mengandung doa yang jelek. Doa seakan-akan ya itu mendoakan semoga engkau fakir, semoga engkau miskin. Ya. Nah, namun maknanya adalah positif, artinya ya dikembalikan kepada kalimat berikut sebelumnya, fadfar bidzatiddin. Perhatikanlah substansi agamanya. Karena kalau engkau tidak memperhatikan substansi agamanya, semoga engkau menjadi fakir, semoga engkau menjadi miskin. Nah, itu diantara maknanya. Ya, semoga engkau menjadi kurang. Artinya kalau engkau tidak memperhatikan substansi agamanya, engkau akan rugi, engkau akan celaka, engkau akan binasa. Ya, itu diantara maknanya. Jadi jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi di sini memerintahkan kita untuk apa? Untuk melihat faktor substansi agama. Karena bisa jadi ketika ada orang menikahi wanita lantaran hartanya, ketika hartanya hilang, maka dia pun akan kehilangan ketertarikannya. Ya. Atau bisa jadi dia menikahi seseorang karena nasabnya, tiba-tiba nasabnya tercoreng, ayahnya dituntut masuk penjara misalnya. Ya. Itu juga akan menyebabkan seseorang bisa meninggalkan wanita tersebut. Atau karena kecantikannya. Kecantikan itu gak ada yang abadi. Antum menikahi istri antum di usia mudanya, antum mungkin tertarik dengan kecantikan, tapi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, pasti akan ada perubahan. Yang tadinya kulit itu kulit yang kencang menjadi berkerut, tubuh yang Masya Allah menjadi gemuk dan seterusnya.
Ya, artinya itu hal-hal yang sangat mudah sekali menyebabkan manusia menjadi berpaling. Tapi beda halnya dengan agama, beda halnya dengan substansi agama. Karena seseorang yang menikah dengan substansi agama, ketika dia kehilangan harta, kehilangan status, kehilangan nasab, kehilangan kecantikan, dia tetap menyayangi dan mencintainya. Karena dia tahu bahwasanya apa yang kita miliki di dunia ini sementara, titipan dari Allah. Tubuh kita casing belaka. Ketika kita meninggal dunia, tubuh kita pun juga akan hancur. Dan ketika seseorang berangan-angan masuk surga dan kemudian dia berupaya untuk menempuh jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kelak ketika Allah masukkan ke dalam surga, di surga tidak ada orang tua, nggak ada, ya. Jadi di surga nggak ada orang tua. Kalau ada di antara antum saat ini yang merasa tua, ya, di surga nggak ada orang tua. Allah akan kembalikan antum menjadi usia muda, ya. Dan di surga nggak ada orang yang dikatakan jelek, nggak ada. Ya, orang-orang jelek nggak masuk surga, karena Allah akan jadikan yang menurut manusia tubuhnya jelek akan menjadi indah. Sementara sebaliknya, orang-orang yang di dunia tampak indah, cantik, tampan, itu casing belaka. Tapi ketika di akhirat Allah masukkan ke dalam jahanam, Allah masukkan ke dalam neraka, maka dia akan menjadi orang yang paling jelek, orang yang paling buruk, mengerikan. Karenanya ya jamaah sekalian, ya, kita makanya tidak diperintahkan untuk melihat penampilan, melihat penampakan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah enggak melihat rupa kalian, bentuk kalian, jasmani kalian, jasad kalian. Enggak lihat Allah. Allah enggak lihat warna kulit kita, bentuk hidung kita, mata kita, rambut kita. Enggak lihat. Ini sesuatu yang enggak bisa kita pilih. Allah yang memilihkan untuk kita. Karenanya apapun yang Allah tentukan bagi kita, maka itu yang paling baik, yang paling sesuai, yang paling kompatibel buat kita. Makanya kita didik anak kita dari semenjak dia kecil agar dia merasa bersyukur, dia merasa bangga dengan dirinya. Aku bangga kulitku tidak putih, kulitku hitam. Aku bangga hidungku pesek. Gak apa-apa, karena itu pemberian Allah. Allah berikan seperti itu. Maka kita qanaah, terima apa yang Allah berikan. Ini akan menjadikan mereka anak yang tahan banting, tahan bully. Ketika diejek, pesek, pendek, dia tidak akan mempermasalahkan. Kenapa? Ini Allah yang berikan. Ya, pemberian Allah adalah sesuatu yang paling baik bagi kita. Nah, jadi yang diperhatikan adalah apa? Substansi agama. Ya, tapi boleh kita pilih wanita yang cantik, wanita yang kita menentukan standar, boleh-boleh saja. Tapi hendaknya sebelum kita menentukan standar, apalagi yang tinggi, kita perlu berkaca juga. Karena kalau enggak, ya kita akan sulit menikah kalau kita punya standar yang terlalu tinggi. Tapi alhamdulillah di sini sepertinya semuanya sudah laku ya, dalam tanda kutip ya. Artinya ya, alhamdulillah Allah sudah berikan bagi kita jodoh kita, pasangan kita. Maka harus dijaga, dipelihara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter wanita yang bagus agamanya, yaitu wanita yang apa? Yang salihah. Maka kita diperintahkan untuk mencari wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang memiliki agama yang baik, akhlak yang mulia, sifat-sifat perangai-perangai yang indah. Bagaimana karakternya? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima ya hafizallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihat",
Wanita-wanita salihah adalah qanitatun, yaitu qanitat, yaitu mereka adalah orang-orang yang taat, tunduk. Karena dari kata kunut ya, kunut itu ketundukan yang terus menerus. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, ya, dan hafizat artinya menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada, ya, karena Allah telah menjaga mereka. Nah, menurut sebagian ulama ahli tafsir, wanita-wanita yang salihah, ya, maka dikatakan qanitat adalah wanita-wanita yang menaati suami. Di sini Allah tidak menyebutkan fasalihatu ta'iat. Ta'iat artinya wanita-wanita yang taat, tidak. Tapi dikatakan qanitat, wanita-wanita yang taat. Taatnya itu kunut, artinya terus menerus, ya, terus menerus di dalam ketaatan. Makanya Allah tidak mempergunakan kata ta'iat, tapi qanitat, ya, yakni wanita-wanita menaati suami dan menjaga haknya suami, hartanya suami, dan diri mereka ketika suaminya tidak ada. Ya, itu diantara maknanya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wanita salihah itu adalah sesuatu yang paling istimewa, sesuatu yang paling spesial yang dimiliki oleh seorang muslim. Makanya dikatakan ad-dunya mata, dunia itu adalah perhiasan, ya. Dan sebaik-baik perhiasan adalah apa? Al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Kenapa dikatakan wanita salihah itu adalah sesuatu yang paling spesial, yang paling indah? Karena ya jamaah sekalian, Allah ketika menciptakan laki-laki dan wanita itu berbeda. Allah ciptakan laki-laki itu dengan feature, fisik, penampilan itu yang lebih gede, lebih besar. Kita itu secara tubuh lebih besar dari wanita. Massa ototnya, ya, densitas tulangnya, kemudian juga postur tubuh, kapasitas paru-paru dan semuanya. Kenapa? Karena Allah mendesain kita laki-laki sebagai pelindung, sebagai protektor, sebagai penjaga, sebagai pemelihara. Kita didesain sebagai protektor, pelindung. Tugas dan kewajiban kita adalah melindungi dan menjaga. Itu laki-laki. Makanya sesuai dengan tubuh kita, kitalah yang diperintahkan untuk mencari nafkah. Kita yang diperintahkan untuk lebih banyak keluar rumah. Kita yang diperintahkan untuk berjihad fisabilillah. Kita yang diperintahkan untuk sholat berjamaah. Kita yang diperintahkan untuk lebih banyak berinteraksi dengan manusia di luar rumah. Tapi berbeda halnya dengan wanita. Wanita itu Allah ciptakan tubuhnya indah, ya. Makanya wanita itu secara asal dari penciptaan Allah desain indah. Kulitnya lebih halus daripada laki-laki, ya. Kemudian juga kontur dan tekstur tulangnya meskipun lebih rapuh dari laki-laki, namun itu sesuai dengan tabiatnya yang lemah lembut, ya, yang halus. Karena itulah Allah jadikan wanita itu, ya, dengan keindahannya itu seringkali mempesona dan memperdaya laki-laki. Karena itulah laki-laki mudah sekali terpedaya dengan kecantikan wanita, keindahan wanita. Makanya laki-laki itu yang menjadi penyakit utamanya adalah apa? Matanya, mata. Ya, itu yang menjadi penyakit yang membahayakan bagi laki-laki. Itu pandangan mata. Dan wanita ketika keluar dari rumah, sebagaimana datang di dalam sebuah riwayat dari Nabi SAW,
maka syaitan akan senantiasa mengikuti, mengintai, mengikuti dan memperindah wanita tersebut. Ya, agar apa? Agar menarik perhatian mata laki-laki. Karena itulah diantara bentuk perhatian, cinta dan perlindungan Allah kepada wanita, Allah perintahkan wanita menutupi auratnya. Aurat wanita lebih luas daripada laki-laki, karena tubuhnya lebih indah daripada laki-laki. Sementara laki-laki lebih mudah terpedaya dengan keindahan tersebut. Makanya Allah perintahkan wanita untuk apa? Untuk menutupi seluruh tubuhnya, kecuali yang dikecualikan, wajah dan telapak tangan. Dan itu pun khilaf di antara para ulama. Ya. Karena itulah jamaah sekalian, wanita diperintahkan untuk berhijab. Hijab itu adalah perhatian Allah kepada wanita, kasih sayang Allah kepada mereka, perlindungan Allah Azza wa Jalla bagi kaum wanita. Ya. Dan ini mengandung pelajaran bahwa wanita-wanita yang berhijab, wanita-wanita yang menutup auratnya adalah wanita-wanita yang menghargai dirinya. Dia menjadikan keindahannya adalah privilege, hak khusus untuk suaminya, untuk pasangannya. Wanita-wanita yang mempersiapkan dirinya bahwasanya keindahan diriku, kecantikan diriku adalah khusus untuk orang-orang yang spesial, khusus untuk orang-orang yang mau komitmen denganku, khusus untuk orang-orang yang mau benar-benar melindungi diriku, khusus untuk orang-orang yang memang dia mau untuk memelihara dan menjaga. Karenanya wanita itu akan semakin istimewa, spesial apabila mereka tidak mengekspos dirinya, mengekspos tubuhnya. Tubuhnya hanya boleh dilihat orang-orang yang spesial, maka itu wanita spesial. Karena itulah jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang yang mudah terlihat, yang mudah terekspos, itu akan menjadi lebih murah, turun value-nya, nilainya. Jangankan kita ngomong manusia nih, kita ngomong buah aja, buah-buahan yang murah itu diletakkan begitu saja, boleh dipegang-pegang, halal-halal. Ya, kalau kita belanja di Saudi, halal-halal, boleh dicipin, boleh dimakan. Ya, jadi dibiarkan begitu saja. Tapi buah yang mahal, apalagi yang paling mahal, itu nggak setiap orang bisa megang, nggak setiap orang boleh menyentuhnya. Ya, jadi dibungkus, dimasukkan ke dalam kulkas atau tempat khusus. Artinya nggak boleh tiap orang itu megang. Juga demikian dengan taruhlah kayak cincin atau jam tangan, yang murahan ditaruh begitu saja, tapi yang mahal disimpan, dimasukkan ke dalam tempat khusus dan semisalnya. Karena memang sesuatu yang spesial itu terjaga. Ya, alhamdulillah Allah perintahkan wanita-wanita muslimah agar mereka menjadi wanita-wanita yang spesial hanya bagi suaminya. Auratnya nggak boleh dibuka kecuali hanya bagi suaminya atau mahramnya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah diantara bentuk perlindungan Allah kepada kaum wanita. Dijaga wanita tersebut. Karenanya apabila Allah berikan kita istri yang seperti ini, itu adalah nikmat yang besar, karunia yang besar. Ya, wanita yang salihah. Itu insya Allah yang akan semakin membuat laki-laki menjadi lebih tenang di dalam kehidupannya. Nah, kemudian Nabi SAW memperingatkan dari wanita-wanita yang cantik. Nih perhatikan, wanita yang cantik tapi tumbuh
di lingkungan yang buruk. Kata Nabi SAW, ya, iyyakum wa khudara ad-dimn, ya, jauhilah oleh kalian khudara ad-dimn, kotoran yang kehijauan. Makna secara harfiah, kotoran kehijauan. Sahabat bertanya, wa ma khudara ad-dimn ya Rasulullah, apa maksud kotoran kehijauan itu ya khudara ad-dimn ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, al-mar'atul hasna, ya, fil mambati su', wanita yang rupawan, wanita yang cantik jelita, tapi tumbuh di lingkungan yang buruk, tumbuh di lingkungan yang jelek. Ini hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni di dalam Al-Afrad dari Abu Sa'id secara marfu. Diriwayatkan pula oleh Imam Al-Ajluni dalam Kashful Khafa. Maknanya adalah, ya, beliau membenci menikahi wanita yang buruk, bukan buruk fisiknya, tapi buruk karakternya, ya, yaitu buruk pula buruk juga pola asuh atau pola pendidikannya. Kenapa? Karena unsur keturunan yang buruk bisa menghasilkan anak-anak yang buruk, ya. Dikatakan secara asal, tanaman yang tumbuh di atas kotoran, di tempat-tempat yang jelek, maka tanaman itu atau bunga itu mungkin zahirnya indah, tapi di dalamnya jelek dan buruk, ya. Karena kata dimnu itu artinya kotoran. Nah, namun ketika kami yang menerjemahkan risalah ini, ketika meng-cross check hadis ini, ya, pada saat kita mencari tahu tentang hadis ini, jadi ternyata ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif, ya, sebagaimana dilemahkan oleh Al-Imam Al-Iraqi dan Ibnu Mulakin, dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dikatakan dhaif jiddan, hadis yang lemah sekali, ya. Jadi yang melemahkan hadisnya bukan saya, bukan kami, tapi kami menukil dari ulama-ulama ahli hadis. Jadi hadisnya ini adalah hadis yang dhaif, meskipun secara makna benar, ya, secara makna sahih. Nah, jadi ini mengandung pelajaran, hendaknya mencari istri jangan cuma melihat kecantikan rupa, tapi perhatikan unsur-unsur yang lainnya, ya, termasuk di dalam hal pola asuh. Karena apa? Karena anak yang tumbuh di pola asuh yang jelek, yang buruk, biasanya akan punya isu. Isunya ini bisa mempengaruhi ketika dia menjadi ibu. Makanya dia perlu untuk memperbaiki dulu, menyelesaikan isu yang ada di dalam dirinya. Kemudian dilanjutkan sedikit. Rasulullah SAW memuji wanita yang baik agamanya. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u, maukah kalian aku beritahukan apa simpanan yang paling baik untuk disimpan oleh seseorang, ya. Maka Nabi mengatakan al-mar'atu salihah, ya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, ya. Dan kata Imam Hakim, hadis ini adalah hadis yang sahihul isnad. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ya, takhayyaru li nutfakum fa innal irqa dassas, seleksilah, pilihlah wanita yang akan kau jadikan istri untuk persemaian nutfahmu, ya, untuk nutfahmu, untuk persemaian, ya, nutfahmu, ya, fa innal irqa dassas, karena unsur keturunan sangat berpengaruh. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yaitu dikatakan takhayyaru li nutafikum wankihu al-akfa wankihu ilaihim, seleksilah wanita untuk persemaian nutfahmu atau spermamu, dan nikahilah wanita yang sekufu
dan nikahilah mereka. Ya. Ala kulli hal, jadi ketika kami cek lagi hadis ini, hadis yang ketiga ini, yaitu hadis tentang mengatakan pilihlah wanita yang akan menjadi persemaian nutfamu, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dia disebutkan oleh para ulama ahli hadis. Ya, kenapa dinukilkan oleh penulis meskipun hadis yang dhaif, maknanya sahih. Dan diantara bab amanat ilmiah ya bagi kami adalah ketika kita menukilkan sebuah hadis, maka apabila itu hadis yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, ya, jadi kita berusaha mencari tahu apakah hadis ini adalah hadis yang makbul ataukah tidak, hadis yang sahih atau tidak dari sisi sanadnya. Karena agama kita ini agama yang terpelihara, terjaga. Kita ingin menjaga keautentikan agama kita. Karenanya di antara peran ulama menjaga keautentikan dengan mereka meneliti hadis, agar hadis yang sampai kepada kita benar-benar otentik dari Rasulullah SAW. Ini tidak ada pada agama lain. Karenanya ketika hadis itu sahih, maka kita bisa dengan tenang menyandarkan ini kepada Nabi SAW. Nah, kemudian kata Syekh, kita lanjutkan sedikit. Hal ini termasuk haknya anak yang harus ditunaikan oleh ayahnya, yaitu hendaknya ayah memilih ibu yang baik. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, karena bab ini agak lumayan panjang ya. Tentang masalah mencari istri dan mencari ibu bagi anak-anak kita. Barakallahu fikum. Ini udah pukul 5:30. Mungkin berikutnya apabila ada pertanyaan, silakan, yang bisa saya jawab saya jawab. Yang tidak bisa dijawab ya harap maklumi ya.